Blok Barat pecah soal konflik antara Israel dan Palestina. Ini terjadi usai Perancis dan beberapa negara lainnya secara resmi menyatakan pengakuan terhadap Palestina di PBB pada Senin 22 September 2025. Tak cuma Perancis, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal juga telah mengakui Palestina bergabung dengan 145 negara anggota PBB lainnya. Kini Amerika Serikat jadi satu-satunya anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang tidak mengakui Palestina. Masalahnya, Amerika Serikat punya hak veto untuk menggagalkan pencalonan Palestina sebagai negara secara de jure. Maka mungkinkah solusi dua negara terwujud? Pertemuan negara-negara anggota PBB di New York pada Senin 22 September 2025 jadi momen bersejarah. Disinilah banyak negara ramai-ramai mengakui kedaulatan Palestina. Mengutip CNN, pertemuan puncak solusi dua negara itu diketuai oleh Prancis dan Arab Saudi. Paris secara resmi mengakui negara Palestina. Langkah ini disampaikan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Berbicara di hadapan Majelis Umum PBB, Macron mengatakan waktunya untuk perdamaian telah tiba. Ia menegaskan bahwa tidak ada yang bisa membenarkan perang yang masih berlangsung di Gaza. Dalam pidatonya, Macron mengonfirmasi bahwa sejumlah negara Eropa lainnya akan mengikuti jejak Prancis, antara lain Belgia, Luxembourg, Malta, Andorra, dan San Marino. Pengumuman ini muncul setelah Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal lebih dulu menyatakan pengakuan resmi terhadap negara Palestina pada akhir pekan lalu. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan tujuan utama pengakuan ini adalah untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian. So today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. Ia menegaskan solusi dua negara bukanlah hadiah untuk Hamas, tapi cara untuk memastikan Hamas tidak punya peran dalam pemerintahan maupun keamanan di masa depan. Di Kanada, Perdana Menteri Mark Carney menekankan pengakuan ini selaras dengan piagam PBB tentang hak menentukan nasib sendiri dan hak asasi manusia. Sementara Australia melalui Perdana Menteri Anthony Albanese dan Menlu Penny Wong menyatakan pengakuan resmi Palestina adalah komitmen jangka panjang untuk solusi dua negara. Mereka menegaskan hanya dengan memberikan hak bernegara pada Palestina, perdamaian dan keamanan abadi dapat terwujud di Timur Tengah. Pengakuan Prancis pada hari Senin menjadikan Amerika Serikat sebagai satu-satunya anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang tidak mengakui Palestina. Kondisi ini juga membuat Blok Barat terpecah soal pandangan terhadap perlunya kemerdekaan Palestina. Analis senior di Crisis Group Daniel Forti menyebut gelombang pengakuan terbaru ini menunjukkan betapa anomalinya Israel dan Amerika Serikat dalam isu ini. Presiden Donald Trump minggu lalu mengatakan ia tak setuju dengan rencana Inggris mengakui Palestina tanpa menyebutkan bagaimana caranya menekan Israel untuk mengakhiri perang. Langkah pengakuan Palestina juga memicu reaksi keras di Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan bertemu Majelis Umum PBB pekan ini. Netanyahu menyebut ia akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal itu menyusul langkah terbaru negara-negara barat yang mengakui negara Palestina. PM Israel itu mengungkapkan bahwa nantinya ia akan menyampaikan kebenaran dan perjuangan Israel dalam melawan kekuatan jahat. Menurutnya Israel mempunyai visi, yakni untuk perdamaian yang lahir dari kekuatan. Pernyataan itu disampaikannya di Yerusalem pada Minggu 21 September 2025. במוצאי ראש השנה אני אצא לעצרת האו"ם, מיד לאחר מכן אני אפגש עם ידידנו הנשיא טראמפ. באו"ם אני אציג את האמת. זו האמת של ישראל, אבל היא האמת האובייקטיבית במאבק הצודק שלנו מול כוחות הרשע ואת החזון שלנו לשלום אמיתי, שלום מתוך עוצמה.
Meski mendapat dukungan lebih dari 140 negara PBB, jalan Palestina menuju negara merdeka tidak semudah itu. Sebab negeri Paman Sam punya hak veto terhadap keanggotaan. Artinya mereka punya hak untuk menolak keanggotaan Palestina, seperti yang dulu pernah mereka lakukan. Upaya Palestina untuk mendapatkan pengakuan PBB sebagai negara anggota penuh dimulai pada tahun 2011. Selanjutnya pada November 2012 mereka diberi status baru sebagai negara pengamat non-anggota yang dapat ikut serta dalam perdebatan di majelis tapi tak dapat memberikan suara pada resolusi. Masalahnya, jalur untuk menjadi negara anggota membutuhkan setidaknya 9 suara dari 15 anggota Dewan Keamanan. Syarat tambahannya tidak boleh ada satupun dari 5 anggota tetap, yakni Amerika Serikat, Prancis, Cina, Inggris, dan Rusia yang memvetonya. Amerika Serikat telah sering menggunakan hak vetonya sejalan dengan kebijakan luar negeri Israel. Tahun lalu mereka memblokir resolusi yang akan mengakui negara Palestina. Tantangan dari Amerika Serikat inilah yang jadi penghambat utama solusi dua negara. Di New York, sejarah baru ditulis. Satu persatu negara barat yang dulu kompak membela Israel kini berbalik arah. Prancis, Inggris, Kanada, Australia, hingga Portugal resmi mengakui Palestina. Amerika Serikat kini berdiri sendirian, masih menggenggam hak veto, masih bersikeras menutup jalan Palestina menuju keanggotaan penuh PBB. Namun di balik itu, dunia melihat sesuatu yang berbeda. Blok Barat tak lagi satu suara. Pengakuan ini mungkin baru simbolis, tapi simbol selalu punya kekuatan. Ia menandai pergeseran arah, membuka ruang harapan, dan memberi pesan bahwa suara keadilan semakin nyaring, semakin mustahil untuk dibungkam. Maka, kapan Amerika berhenti menutup mata dan memberi hak pada Palestina untuk memuluskan solusi dua negara? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.